Ketika matahari telah menampakkan sinar, seorang warga yang baru saja keluar rumah terkejut melihat percikan api dari sebuah rumah kosong tepat di samping rumahnya. Ia bergegas menghampiri hendak memadamkan api. Namun betapa terkejutnya ia ketika mencium aroma minyak tanah yang sangat kuat dari arah pembakaran. Saat melihat bahan yang dibakar, bentuknya seperti tubuh manusia. Lantas, ia yang panik langsung berteriak dan memanggil warga lain. Dan tak lama berselang, ketika warga lainnya sudah banyak yang datang, mereka malah menemukan kepala manusia dengan bola mata yang sedang terbuka lebar. Benda itu tertutupi rambut bernoda merah. Lantas apa yang sebenarnya telah terjadi? Kisah ini berasal dari Banjarmasin, Pulau Kalimantan. Terjadi pada tahun 2021 yang membuat gempar warga sekitar, bahkan beritanya viral hingga seantero tanah air. Apalagi ketika motifnya telah terkuak, maka yang bisa kita lakukan hanya mengucap istighfar. Semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Di sebuah rumah sederhana, hidup sepasang suami istri bernama Rahmah dan Yogi. Tercatat sebagai warga Jalan Sejahtera, Gang Sampurna, Kelayan Luar, Banjarmasin Selatan. Sekedar informasi, Rahmah berusia 34 tahun, sedangkan Yogi berusia 23 tahun. Sebelum menikah dengan Yogi, Rahmah telah menikah 2 kali namun tidak memiliki anak. Barulah pernikahan ketiganya dengan Yogi, mereka memiliki 2 orang anak. Yang sulung berusia 1 tahun 4 bulan, dan yang bungsu baru berusia 3 bulan. Nah, kisah ini akan berfokus pada Rahmah, wanita yang telah melahirkan anak-anak yang lucu dan bahagia hidup bersama suami tercinta. Sayangnya kebahagiaan itu hancur seketika. Yogi yang sedang menunggu istrinya tak kunjung pulang hingga pagi menjelang, tiba-tiba didatangi oleh satu sepupunya yang bertanya keberadaan Rahmah. Saat Yogi berkata bahwa istrinya belum kembali sejak kemarin, sepupunya lantas menunjukkan berita viral tentang penemuan jasad wanita dalam keadaan terbakar. Dan setelah yakin ciri-ciri itu adalah istrinya, Yogi bergegas menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk memeriksanya. Karena petugas medis telah mengevakuasi jasad itu untuk diotopsi. Di sanalah Yogi melihat jenazah istrinya dengan kepala yang tercerai dari badan. Dan ia meyakini bahwa benar jasad itu adalah istrinya yang bernama Rahmah. Berita ini telah viral bahkan ke seluruh penjuru Indonesia. Selain kondisinya yang mengerikan dan warga tak ada yang mengenali, di samping jasad korban ada sebuah kantong plastik belanjaan berisi popok dan perlengkapan bayi. Ada juga jerigen bekas minyak tanah. Ini menandakan bahwa korban baru saja belanja keperluan anaknya sebelum tewas dibunuh dengan keji. Keluarga korban yang histeris tak kuasa menahan tangis, apalagi Yogi sang suami. Ia terduduk sambil menutup mata dan sesekali memandangi wajah anak-anaknya. Kesedihannya sungguh tidak dapat tertutupi lagi. Rahmah yang berusia 34 tahun itu telah meninggalkan 2 orang anak, bahkan si bungsu masih menyusui. Petugas kepolisian dari Polresta Banjarmasin segera mengerahkan tim untuk mengungkap pelaku. Beberapa penyidik meminta keterangan dari keluarga korban, sementara tim lain memeriksa rekaman CCTV di area sekitar. Petugas meminta Yogi untuk menenangkan diri terlebih dahulu, dan ia wajib tegar demi membantu penyidik untuk mengungkap tragedi ini. Sedikitpun keterangan cukup untuk membantu proses penyelidikan. Dengan mata yang berkaca-kaca, Yogi sempat mengingat, tepat sebelum hari kejadian yaitu di tanggal 1 Juni tahun 2021, istrinya sempat mengeluh sedang bermasalah dengan seseorang. Namun saat ditanya siapa orang yang bermasalah dengannya, Rahmah hanya menggeleng seolah mampu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa melibatkan suami. Dan ia hanya sekedar bercerita saja. Selain dari itu, tidak ada lagi firasat yang membuat Yogi merasa janggal. Kemudian pada malam hari sekitar jam 9, Rahmah pamit untuk membeli susu dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario berwarna merah. Ia pergi seorang diri meninggalkan ponselnya di rumah.
Yogi yang tak curiga mengizinkan istrinya untuk keluar dan ia terjaga depan TV sambil menjaga kedua anaknya yang sedang tertidur. Namun beberapa jam telah berlalu, istrinya tak kunjung pulang. Ponselnya juga tidak dibawa. Perasaan khawatir takut terjadi sesuatu dengan Rahma di perjalanan. Saat itulah ia meminta bantuan saudaranya untuk menenangkan sang bayi. Sembari terus mencari keberadaan Rahma, ia pun menyusuri jalan setapak yang dilalui istrinya hingga ke warung tempatnya berbelanja. Namun keberadaan Rahma tetap tidak terlacak. Yogi akhirnya kembali pulang untuk menemani kedua buah hatinya. Begitulah cerita Yogi pada penyidik ketika Rahma pertama kali keluar dari rumah. Ia pun mengaku telah kehilangan sepeda motor yang dibawa korban pada malam kejadian. Petugas yang mencatat keterangan dari suami korban itu juga menanyai keluarga yang lain. Dan dari seluruh keluarga tidak ada keterangan pasti yang mengarah ke terduga pelaku. Hanya spekulasi awal bahwa korban kemungkinan telah menjadi korban begal. Namun jika ia dirampok dan motornya dibawa lari, mengapa pelaku harus memisahkan kepala dari badan korban, kemudian membakarnya? Oleh sebab itu, tim berpusat pada rekaman CCTV juga menyusuri kepergian korban malam itu hingga sampai di rumah kosong yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Dan pada akhirnya, seluruh rangkaian penyelidikan menghasilkan satu nama terduga pelaku. Seorang pria bernama Heri Purwanto alias Ari, berusia 40 tahun telah berhasil diamankan oleh petugas gabungan. Ia ditangkap di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut saat dalam perjalanan untuk kabur. Pria ini ditangkap tanpa perlawanan. Kemudian ia digelandang ke Polres Banjarmasin dan diperiksa intensif mengenai keterlibatannya atas kasus mutilasi dan pembunuhan Rahma yang terjadi pada tanggal 1 Juni tahun 2021. Heri yang berhasil ditangkap kurang dari 1 kali 24 jam itu akhirnya menceritakan kronologi kejadian. Heri dan rekan satu frekuensinya sedang nongkrong gak jelas di sekitar Pasar Sudi Mampir, Kota Banjarmasin. Seperti biasa, kalau grup mereka lagi kumpul, pasti ada minuman keras dan sejenisnya. Nah, merasa bergairah, Heri mengajak salah satu rekannya untuk mencari wanita yang bisa diajak kencan. Singkat cerita, Heri yang terima beres mendengar kabar bahwa rekannya telah berhasil menemukan 2 orang wanita. Tak lama kemudian, sekitar pukul 10 malam, Heri dan rekannya berjumpa dengan kedua wanita yang dimaksud dan bergegas menuju salah satu hotel dan mereka memesan kamar masing-masing. Rupanya, disitulah Heri pertama kali bertemu dengan Rahma. Transaksi keduanya pun terjadi. Dengan kesepakatan harga, mereka akhirnya memacu adrenalin di sebuah kamar. Di saat pelaku lagi memacu birahinya, tiba-tiba Rahma mengingatkannya untuk menambah tarif. Tak ingin ambil pusing karena lagi konsentrasi, Heri sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Merasa permintaannya tak dihiraukan, Rahma terus menagihnya dengan nada cukup tinggi. Mungkin ini dilakukan korban biar pelaku nggak ingkar janji ya. Saat itu Heri cuma mengangguk dibarengi dengan gaya tubuh yang sangat kesal. Seusai bercinta, korban terus mendesak pelaku untuk memberinya uang tambahan. Tak hanya itu, korban juga mengajak pelaku ke sebuah minimarket dan belanja beberapa bungkus popok bayi dan lainnya. Saat itu menurut pelaku, ia telah mengeluarkan uang sebanyak Rp700.000. Namun korban rupanya masih terus meminta uang jasa. Rengekannya bikin pelaku kesal, padahal di dompetnya udah nggak ada uang lagi. Akhirnya, Heri mengajak korban untuk pulang ke rumahnya untuk mengambil uang. Sebelum itu, beberapa bungkus popok bayi dititipkan di resepsionis di tempat mereka bermadu kasih sebelumnya. Dengan mengendarai motor milik korban, keduanya melesat tengah malam. Hari pun berganti memasuki tanggal 2 Juni tahun 2021 dan waktu menunjukkan pukul 00:30 menuju rumah pelaku yang berada di Jalan Pembangunan, Belitung Selatan, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Beberapa meter sebelum sampai ke rumah pelaku, Heri berhenti di pos jaga dan meminjam uang 10.000 pada rekannya untuk mengisi bensin. Penjaga malam itu memang kenal dengan pelaku, jadi ia pun meminjamkan uang tersebut. Dan setelah berhasil mengisi bensin, pelaku melesat lagi bersama korban, namun tidak menuju rumahnya.
Alih-alih menuju rumah pelaku, ia malah membawa korban ke sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Belitung Laut, Banjarmasin Barat. Korban yang tidak menyadarinya menurut saja ketika diajak masuk ke dalam. Dan di sanalah korban lagi-lagi minta cepat diberi uang agar bisa kembali pulang ke rumah. Nah, pelaku yang sedari tadi emang gak ada niat untuk memberi uang, tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Sebuah pisau yang terbuat dari besi gunting. Sajam runcing itu langsung diarahkan ke leher Rahmah dan menyembelihnya layaknya hewan kurban. Dengan sekuat tenaga, pelaku memisahkan kepala korban dari badannya untuk memastikan bahwa korban harus lenyap saat itu juga. Ditemani suara jangkrik yang bersahutan, Heri memandang tubuh korban yang telah bercerai. Tanpa rasa takut, ia mencari cara lagi untuk menutupi jejak, yaitu dengan membuka baju korban. Kemudian mencari bahan bakar yang dimasukkan dalam jerigen kecil, setelahnya melumuri jasad itu dengan minyak tanah dan menyulut api. Detik-detik mencekam ini disaksikan pelaku sambil bernafas lega. Seolah misinya telah usai, ia pun menendang kepala korban jauh dari jasad, menggelinding keluar hingga berjarak 10 meter dari tubuhnya. Kemudian ia pergi membawa sepeda motor milik korban. Hingga pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi, seorang warga bernama Indra Kurniawan melihat kepulan asap dari arah rumah kosong. Disitulah ia mendapati tubuh Rahmah dalam keadaan hangus. Barulah ia menyadari bahwa teriakan minta tolong yang didengarnya pada malam sebelumnya kemungkinan besar adalah suara teriakan dari korban. Namun karena teriakannya terdengar samar dan dirinya dalam keadaan mengantuk, lantas ia melanjutkan mimpinya lagi tanpa memeriksa rumah kosong yang tepat berada di samping rumahnya. Memang menurut Indra rumah itu telah kosong sejak 5 tahun lalu. Ia pun tidak mengenal korban maupun pelakunya. Begitulah kurang lebih kronologi tragis yang menimpa Rahmah, seorang ibu 2 anak yang pamit membeli susu pada tanggal 1 Juni sekitar pukul 9 malam. Namun rupanya ia bertemu teman kencan dan berakhir di sebuah rumah kosong dengan kepala yang berpisah dari badan. Suami korban benar-benar tidak menduga bahwa istrinya nekat berbuat demikian. Meski ia menyadari ekonomi keluarga mereka memang bermasalah, namun istrinya tidak pernah mengeluh dengan keadaan dan selama ini mereka hidup secara normal. Keluarga korban meminta pelaku dihukum seberat-beratnya dan memohon maaf atas kesalahan istrinya semasa hidup dan meminta doa pada seluruh warga setanah air untuk mendoakan istri tercintanya. Nah teman-teman, Heri rupanya adalah mantan narapidana. Ia pernah masuk bui karena kasus pemakaian barang haram. Untuk itu, ia pernah mendekam di penjara selama 5 tahun. Dan kini, ia kembali masuk ke jeruji besi atas kasus lain. Rangkaian persidangan dilakukan dari bulan Juli tahun 2021 dan pembacaan vonis hukuman dilakukan pada tanggal 28 Desember. Terdakwa Heri Purwanto alias Ari terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Ketua Majelis Hakim yaitu Heru Kuncoro dan hakim anggota menyebut tindakan sadis dan tak berkeprimanusiaan yang dilakukan terdakwa juga menjadi salah satu faktor yang memberatkan. Oleh sebab itu, menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup. Baik teman-teman, kisah ini cukup ngeri ya, dan tentunya bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua, bahwa tindakan buruk sekecil apapun pasti akan ada pertanggungjawabannya. Maka lebih baik berhati-hatilah dalam bertindak, jangan malu untuk meminta maaf dan hindari berselisih paham dengan orang lain. Semoga hidup kita lebih tenang dan terhindar dari mara bahaya. Mari kita sama-sama mendoakan agar almarhumah diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Kalau gitu Mia pamit undur diri, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam penyampaian informasi dan pembuatan video. Terima kasih yang udah kasih like dan ninggalin komentarnya. Dari Semarang, Bekasi, Banten, Kutai Timur, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Jakarta, di rumah, di jalan, di pinggir jalan, semoga kalian sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!